Ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ditakdirkan oleh Allah dan dimudahkan untuk berada di kota Nabi Muhammad SAW, kota Madinah, maka Anda dianjurkan, disyariatkan mengunjungi beberapa tempat. Yang pertama adalah Masjid Nabi SAW. Yang kedua, Masjid Quba. Yang ketiga, Jabal Uhud, Gunung Uhud. Dan yang keempat adalah kuburan Baqi'. Masjid Quba adalah masjid yang sangat bersejarah dalam Islam. Karena dia adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW saat beliau datang dari perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karenanya Nabi SAW memiliki perhatian khusus terhadap Masjid Quba ini. Beliau memberikan kabar gembira dan motivasi kepada kita sallallahu alaihi wasallam, salatun fi Masjid Quba ta'dilu umrah. Salat di Masjid Quba pahalanya sebanding dengan umroh. Masya Allah. Ini luar biasa. Pahala ya dan keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang bisa ditakdirkan untuk menunaikan salat di Masjid Quba. Bahkan diriwayatkan oleh Nabi SAW bahwa beliau setiap pekan datang ke Masjid Quba ini. Kadang dengan berjalan kaki, kadang dengan menaiki kendaraan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk bersemangat ya dan memiliki cita-cita, mimpi agar kita bisa menginjakkan kaki kita di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Agar kita bisa menziarahi tempat-tempat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendulang pahala yang kita butuhkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah kita ke Masjid Quba memberikan kepada kita setidaknya dua pelajaran inti. Yang pertama adalah ziarah ke Masjid Quba mengingatkan kepada kita tentang perjuangan Nabi SAW dalam hijrah. Hijrah ada dua macam. Hijrah tempat dan hijrah amal. Hijrah tempat yaitu meninggalkan kota yang penuh dengan kesyirikan, simbol-simbol kekufuran, ya, menuju tempat iman, lingkungan yang islami, seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Madinah. Dahulu Nabi SAW, ya, beliau 13 tahun berdakwah di kota Mekah, mendapatkan tantangan yang luar biasa. Banyak mendapatkan pertentangan, banyak mendapatkan penolakan. Ya, terutama sahabat-sahabat Nabi SAW yang lemah, banyak yang tertindas. Ya, Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak hingga tembus ke farjinya. Khabbab ibnul Arab disetrika punggungnya. Bilal dipanaskan, dijemur di padang pasir. Dan banyak lagi para sahabat Nabi SAW yang tertindas. Nabi pun demikian. Bahkan beliau pun akan dibunuh. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dari Madinahlah kemudian tersebar syariat Islam, agama Islam. Ini hijrah tempat. Yang kedua, hijrah yang tidak kalah pentingnya adalah hijrah amal perbuatan. Yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kesyirikan, baik itu berupa kebid'ahan, baik itu berupa kemaksiatan. Hijrah dari rokok, hijrah dari riba, hijrah dari musik dan nyanyian.
Nabi SAW mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahwa. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, justru hijrah amal perbuatan ini jauh lebih penting daripada hijrah tempat. Karena hijrah tempat belum tentu seorang itu sekali dalam seumur hidup. Tapi hijrah amal perbuatan ini selalu kita butuhkan dalam derap langkah kita. Dalam setiap nafas kita, kita memang diharuskan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari ziarah ke Masjid Quba, ya, dan di belakang saya ini adalah Masjid Quba, mengingatkan kepada kita tentang kepedulian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi SAW ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Bukan membangun mall, bukan membangun pasar, bukan membangun sepak bola, lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Tapi beliau membangun masjid. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat, memiliki andil, kontribusi, partisipasi dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allaha la yunadi yaumal qiyamah aina jirani aina jirani." Besok pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil, mana para tetanggaku, mana para tetanggaku. Fatakulul malaika wa man yanbaghi an yujawiraka rabbana. Lalu para malaikat mengatakan, siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Lalu Allah mengatakan, aina ummarul masajid? Mana hamba-hambaku yang dahulu memakmurkan masjid? Dan memakmurkan masjid disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhu Masyayikhina Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dalam kitabnya Al-Ilmam bi Tafsir Ayatil Ahkam, memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama, memakmurkan dari sisi fisiknya, pembangunannya, kebersihannya, kenyamanannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah akan bangunkan untuknya istana rumah di surga. Yang kedua, memakmurkan dari sisi ibadah. Ya, kita makmurkan dengan sholat, kita makmurkan dengan kajian-kajian Islam, kita makmurkan dengan zikir, doa, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Mari kita jadikan masjid sebagai tempat untuk menebarkan kebaikan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para salaf dahulu. Intinya, salah satu pelajaran penting dari ziarah ke Masjid Quba adalah hendaknya kita peduli terhadap masjid-masjid kita, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita makmurkan. Terakhir, saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan lupa bagi Anda yang ditakdirkan, dimudahkan bisa ke kota Nabi SAW, ya, jangan lupa ziarah ke Masjid Quba karena pahalanya, keutamaannya luar biasa. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.